Shalom Bapak Ibu, semua yang bersuka cita, siapa di sini yang bersuka cita hari ini? Ada yang sedih? Enggak ya, semua bersuka cita buat Tuhan. Soalnya semuanya muka-mukanya cantik-cantik, cerah-cerah gitu ya. Semua siap memuji Tuhan, amin. Amin. Ada yang baju merah, warna-warni ya kan? Haleluya Tuhan, Bapak Surgawi. Kami siap memuji-Mu pagi ini Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Kami siap menyembah-Mu karena Engkau adalah Allah yang layak disembah. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berterima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta pagi ini sampai ibadah kami selesai Tuhan. Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua bersyukur ya pagi ini ya. Amin. Kita mau meninggikan Allah yang Maha Tinggi. Kita mau meninggikan hanya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan emas-Mu. Baik nama-Mu yang kudus. Nama Yesus, nama yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan,
memuji hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Haleluya Tuhan, kami puji menyembah-Mu. Pujian penyembahan kami biarlah menyenangkan hanya Engkau saja Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu salam kanan kirinya bilang, Yesus yang kita puji dan sembah hari ini ya, hanya Yesus. Amin. Haleluya. Semua bergirang buat Tuhan. Siapa yang mau bergirang buat Tuhan? Semua bergirang. Kalau bergirang itu bukannya begini ya. Senyum. Mana senyum manis cantiknya? Haleluya. Katakan. Haleluya Tuhan. Kami mau bergirang buat Tuhan. Tepuk tangan. Boleh ya? Girangkan ku. Oh ya girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Oh ya. Dia girangkan ku. Oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia lagi ya. Dia girangkan ku. Dia girangkan ku. Oh dia girangkan Yesus ya. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Oh dia girangkan ku. Oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan. Katakan. Haleluya Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ya, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia. Katakan ku masuki. Haleluya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur ya. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Katakan dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kami joget. Dia girangkanku. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Untuk kanan kirinya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Lagi dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama. Ada yang nggak dengar kan? Dengar dia panggil namaku. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga katakan, ku jawab ya ya. Ku jawab ya ya. Mana yang jawab? Ku jawab ya. Semua jawab Tuhan ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Sekali lagi ku jawab ya ya. Hanya jemaat katakan. Gimana? Kurang kuat? Yang kuat? Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ya. Ku jawab ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya.
Haleluya. Siapa di sini mau bilang sama Tuhan, suka-sukamu lah Tuhan. Suka-sukamu untuk hidupku. Bilang, suka-sukamu Tuhan. Semua mau berkiram buat Tuhan, berjoget buat Tuhan. Mana jempol ya? Iya. Kita mau joget buat Tuhan. Haleluya. Shalala, shalala, oh. Boleh joget. Shalala, shalala, oh. Sekali lagi. Shalala, shalala, oh. Haleluya. Shalala, shalala, oh. Katakan. Sempurna hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, bebas Tuhan. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Ada jogetnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Shalala, 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 oh, asik. Shalala, shalala, oh. Sekali lagi shalala. Mana jempolnya? Shalala, shalala, oh. Shalala, shalala, oh. Katakan. Sempurna hidupku tadi, semua percaya ya, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apapun yang Tuhan mau lakukan, haleluya. Apapun yang Tuhan mau, terserah Tuhan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-suka, suka-sukamu. Sekali lagi, katakan dari iman. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Itu iman kami Tuhan, terserah Tuhan untuk hidup kami. Amin. Haleluya. Semua kayaknya ngos-ngosan gak kan? Oke. Gak ya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, butuh firman Tuhan untuk hidup kita. Amin. Itulah yang menuntun jalan di setiap jalan hidup kita. Haleluya Tuhan. Cuma bersyukur. Kasih-Mu begitu indah. Tuhan, sungguh ku bersyukur.
sebab itu kita nyanyikan lagi dari pengakuan hati kita bahwa kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Aku ada hari ini karena sungguh Kau baik Tuhan, teramat baik. Semua kami lalui karena penyertaan-Mu. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis kita ada karena kebaikan. Aku ada hari ini karena sungguh Kau baik Tuhan, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami penyertaan-Mu sempurna, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis berjalan, sungguh indah penyertaan dan kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, kami akui tidak mudah, bahkan tidak menutup kemungkinan kami juga mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi Engkau setia, kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Kau tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus memuji-muji Engkau dalam hidup kami. Bukan ketika kami datang ke gereja saja, tapi seluruh hidup kami menjadi pujian syukur bagi Tuhan. Bersyukur sebentar kami diberkati oleh firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami dengar dan kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Tuhan, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Saudara. Ya, kalau kadang kan mungkin Bapak Saudara kalau mau cerita pergumulan sama, jangankan sama orang, kadang sama pasangan pun sudah diam. Karena kadang memang banyak hal yang manusia semua punya pergumulan, bahkan secara pribadi. Makanya itulah kenapa Alkitab mengajar kita kalau ada pergumulan yang mungkin sama pasangan pun kita sudah tidak ungkapkan karena rumitnya. Tapi masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu dan sampaikan kepada Tuhan. Ya, makanya inilah hidup. Saya tidak tahu apa saja yang Bapak Saudara alami, tapi saya percaya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah beranjak bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ada satu video sebelum kita lihat firman Allah, tolong diputar. Sorry, suaranya bisa diatur. Ini ada satu, kemarin saya lihat satu video di mana ada seorang anak yang kesulitan untuk beribadah sekolah minggu. Jadi karena dia lihat itu, jadi dia punya kerinduan. Mungkin tolong bisa ya, masuk dia ke karena harus connect, harus terhubung.
di sini ada satu peristiwa seorang anak yang dimana melalui hidupnya bahkan satu Seperti kisah janda miskin yang memberi 2 peser, gadis kecil ini memberikan semua yang ia punya. Tahun 1884, di sebuah jalanan sibuk di Philadelphia, ada seorang gadis kecil berusia 6 tahun bernama Hattie Mae Wyatt. masih 6 tahun. Ia sedang menangis di luar gereja Grace Baptist Church. Ia tidak kebagian tempat untuk ikut sekolah minggu karena gereja itu terlalu sempit. Pendeta Russell H. Conwell melihatnya, lalu menggendongnya masuk dan menempatkannya di sudut ruangan. Sambil tersenyum, Pendeta Conwell berkata, "Suatu hari nanti, kita akan membangun gereja yang cukup besar untuk semua anak." 2 tahun setelah pertemuan itu, Hattie meninggal dunia pada usia 8 akibat difteri. Setelah pemakaman, Ibu Hattie menyerahkan sebuah tas kecil lusuh kepada Pendeta Conwell. Tas itu ditemukan di bawah bantal Hattie. Di dalamnya terdapat 57 sen, uang receh yang dikumpulkan Hattie selama 2 tahun dari hasil tabungannya. Bersama uang itu, ada catatan kecil yang ditulis oleh Hattie. Untuk membantu membangun gereja sedikit lebih besar, agar lebih banyak anak bisa pergi ke sekolah minggu. Uang 57 sen itu mungkin tidak cukup untuk membeli 1 kantong semen. Pendeta Conwell membawa dompet itu ke atas mimbar dan menceritakan pengorbanan Hattie kepada jemaatnya. Lalu salah satu jemaat menawarkan untuk menjual sebidang tanah miliknya kepada gereja. Harganya hanya 57 sen. Berita tentang gadis 57 sen ini mulai menyebar luas ke seluruh penjuru kota. Cek dan sumbangan mulai berdatangan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal Hattie. Dalam waktu 5 tahun, uang 57 sen itu berlipat ganda secara luar biasa menjadi $250.000. Hari ini, di Philadelphia, berdiri gereja megah dengan ribuan kursi, yakni Temple Baptist Church, dan salah satu universitas terkemuka di Amerika, Temple University. Hattie Mae Wyatt menjadi pengingat abadi bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Dia memampukan orang yang mau. Share video ini agar kesaksian iman ini menjangkau lebih banyak orang. Oke, terima kasih. Jadi dari video ini tadi, karena hari ini kita melihat mengenai seorang janda yang mempersembahkan korban di bait Allah, makanya saya lihat agak relate dengan supaya kita dapat memahami lebih mudah. Jadi seorang anak kecil tadi dikatakan usianya masih 6 tahun dan dia mau sekolah minggu karena tempatnya kecil jadi tidak muat. Dan kita lihat tadi 2 tahun dia kumpulkan tabungannya cuma 57 sen. Tetapi kita bisa melihat bahwa inilah yang selalu saya lihat dalam kehidupan ini, di mana harus ada orang yang punya visi dalam hidup. Dan kita bisa melihat seorang anak kecil ketika memulai langkah pertama dalam sebuah visi ilahi. Kita bisa melihat bahwa bukan hanya gereja yang besar itu berdiri, tapi ada universitas yang besar. Artinya sungguh luar biasa melalui dampak apa yang lahir dari seorang anak kecil ini. Kadang kita berpikir untuk mengerjakan sesuatu itu tugas orang-orang besar. Kadang kita berpikir untuk berkorban itu bagi orang-orang kaya. Selalu saya katakan bahwa sering sekali Tuhan bekerja memakai orang-orang yang mulai dari hal kecil. Kenapa demikian? Karena orang manusia yang kaya berbuat sesuatu, dia bisa meninggikan diri. Tetapi manusia ketika tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi terjadi sesuatu yang besar, manusia akan mengaku itu karena Tuhan, itu karena karya pekerjaan Tuhan. Jadi hari ini kita lihat dalam kelanjutan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Hari ini ada satu judul renungan saya mau bagikan mengenai persembahan yang murni. Bapak Saudara, bahwa satu hal yang harus kita ketahui, ada banyak orang memberi sesuatu, apalagi ini soal persembahan.
Kadang kita berpikir, saya sudah ini Tuhan, tetapi kenapa saya tidak memperoleh ini dan itu? Tapi saudara sering berargumen dengan Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya sudah berdoa, saya sudah bernyanyi, saya sudah ke gereja, saya sudah ini, saya sudah itu. Bapak saudara mulai perhitungkan apa yang Bapak saudara lakukan dan keluarkan. Sehingga Bapak saudara seperti membangun sebuah kehidupan yang bertransaksi dengan Allah. Itu satu keangkuhan. Karena segala sesuatu dari Tuhan. Tapi sering sekali kita menganggap Tuhan itu seperti rekan bisnis atau rekan usaha. Sehingga kita berpikir ketika kita sudah mengeluarkan sesuatu, maka kita juga akan beroleh sesuatu. Makanya hari ini saya ajak kita melihat ini. Saya sampaikan ini mengenai persembahan yang murni. Mungkin kita baca terlebih dahulu, saya baca ayat pertama, lalu saudara baca ayat kedua, kita baca bergantian sampai ayat keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Berarti ini ada di bait Allah. 2. Ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Terima kasih bekerja samanya. Jadi Bapak Saudara, dalam peristiwa itu terlepas dari bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala yang selalu membanggakan pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, perpuluhan mereka, persembahan mereka. Sehingga pada peristiwa satu waktu Yesus ada di bait Allah dengan para murid, dan ada seorang janda miskin menaruh persembahan di tempat persembahan bait Allah. Dan dikatakan hanya 2 peser. Jadi mungkin ini bukan lagi kalau pasti ini udah logam. Uang logam udah tahulah nilainya. Mana lebih berharga uang logam daripada uang kertas? Kecuali logam emas. Gitu. Jadi ketika saya lihat bahwa persembahan yang murni, saya coba searching, saya coba cari arti pengertiannya. Persembahan yang murni itu adalah pemberian atau pengorbanan dilakukan dengan hati yang tulus. Jadi tidak akan ada satu kemurnian yang lahir dari hati yang busuk. Tidak akan ada satu kemurnian yang keluar, yang lahir, baik itu melalui apa yang diberikan atau dilakukan, kalau dari hati yang tidak tulus. Jadi makanya persembahan yang murni adalah pemberian atau pengorbanan itu dilakukan dengan hati yang tulus. Bukan hati yang bulus ya, busuk dan lusuh. Tulus. Dan dikatakan bahwa ini dilakukan dan diberikan dengan hati yang tulus, bersih dan tanpa motif yang salah. Jadi hati yang tulus itulah bersih, bukan kotor. Ya, saya percaya hati yang bersih itu hanya bisa terjadi ketika kebenaran memenuhi hati tersebut. Tidak akan ada hati yang bersih ketika tidak ada kebenaran, tidak ada firman yang mengisi hati itu. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, yang ada dalam hati pikiran manusia, dapur berpikir manusia itu kotor. Tetapi makanya saya katakan, makanya setiap hati harus diubahkan, harus dipulihkan, harus dibaharui. Dan satu-satunya yang bisa memulihkan, membaharui hati, itu bukan orang lain, bahkan bukan diri kita sendiri. Karena ada orang berkata bahwa tanya hatimu, hatimu busuk karena dosa.
hanya satu yang bisa membaharui, memulihkan hati, yaitu firman atau kebenaran Allah. Jadi saya juga percaya tidak mungkin seseorang bisa mempersembahkan sesuatu dengan murni atau bisa mengerjakan sesuatu dengan tulus sebelum hatinya dibereskan. Jadi saya berharap Bapak Saudara, kalau tidak ada tempat firman di hati kita, bagaimana mungkin bisa persembahan dan apapun yang kita kerjakan itu murni. Bahkan pelayanan kita pun sering sekali jadi tidak murni karena hati kita kotor. Dan mungkin bagi orang itu keren, tapi bagi Allah itu menjijikkan. Jadi saya berharap Bapak Saudara, memang hati kita dibaharui oleh firman. Tuhan tidak hanya melihat apa yang diberikan. Kalau kita kan mungkin akan selalu melihat apa yang diberikan. Artinya sering sekali kita ini terfokus kepada aktivitasnya. Tetapi Tuhan itu tidak hanya melihat apa yang diberikan, tetapi juga keadaan sikap hati orang yang memberi. Jadi Tuhan bukan hanya melihat apa yang Bapak Saudara persembahkan, tetapi Tuhan melihat bagaimana sikap keadaan hatimu ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi perhatikan ini, jangan nanti jadi Bapak Saudara tidak mengerti. Makanya ini harus kita lihat dan kita mengerti kebenaran ini. Jadi karena dalam memberi dengan sikap hati yang murni, di sana ada ketulusan, di sana ada iman dan pertobatan, artinya ketaatan. Mungkin Bapak Saudara beberapa contoh di Perjanjian Lama. Mungkin Bapak Saudara pernah dengar peristiwa Abraham ketika menantikan Ishak. Dan ketika Ishak itu lahir, apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada Abraham? Supaya Ishak itu dipersembahkan kepada Allah. Apakah Abraham berkata bagaimana? Dia ikuti, dia taat kepada Allah. Jadi makanya di situ dikatakan Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan. Mungkin ada orang berkata, ada kelompok berkata bahwa yang dipersembahkan Abraham itu bukan Ishak, tapi Ismail. Memang Ismail itu adalah anak Abraham dari Hagar. Jadi kita bukan, agama kita bukan Yahudi, tetapi memang cerita sejarah Alkitab itu tidak terlepas dari Yahudi. Jadi yang dipersembahkan adalah Ishak. Dan itu menjadi satu wujud di mana bahwa Abraham itu beriman kepada Allah, dia taat kepada Tuhan sehingga dia mempersembahkan Ishak yang diminta oleh Tuhan. Artinya saya percaya bagi Abraham bahwa dia sangat kaya raya. Tetapi dikatakan yang paling berharga bagi seorang Abraham pasti anak. Karena anak itu yang dinantikan, bahkan sempat dia putus asa. Sampai sehingga Sarah berkata, hampirilah hambaku Hagar supaya ada penerusmu. Bahkan bukan hanya sampai di situ, bahwa bagaimana mereka menantikan itu satu, ada penantian yang besar dan lama. Dan kembali lagi Tuhan minta untuk dipersembahkan. Tapi Abraham mengambil sikap untuk mempersembahkan Ishak. Ya, mungkin sebelum kita masuk dalam peristiwa di Lukas tadi, saya mau mengajak kita melihat, membandingkan persembahan Kain dan Habel. Tolong tampilkan dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Jadi Bapak Saudara, mungkin tadi di dalam video itu kita bisa lihat bahwa seorang anak di mana dia masih kecil, sampai 2 tahun dia menabung hanya 57 sen. Tetapi melalui korban itu Allah bekerja dan terjadilah apa yang dirindukan oleh mereka. Oke, dikatakan begini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusia ini dimaksud adalah Adam. Makanya Adam itu adalah dari tanah. Itu arti Adam. Karena memang manusia itu berasal dari debu tanah. Sehingga Adam itu artinya dari tanah.
diambil dari tanah. Itulah manusia. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Hawa itu istrinya, arti Hawa ibu dari segala yang hidup. Dan yang memberi nama kepada, kalau dikatakan bahwa perempuan, yang memberi nama kepada perempuan itu adalah Adam. Itulah disebut namanya Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ada satu hal yang sukacita besar terjadi dalam keluarga ini ketika dikatakan bahwa ada pertolongan Tuhan sehingga dia melahirkan seorang anak laki-laki. Karena mereka berpikir itulah janji Allah yang diberikan kepada mereka ketika mereka jatuh dalam dosa. Karena akan dikatakan bahwa perempuan itu akan melahirkan seorang keturunan, seorang anak laki-laki. Tetapi mereka manusia berpikir inilah itu, tetapi yang dimaksudkan oleh Allah itu jauh. Bahkan dari zaman Adam ke zaman Yesus itu cukup jauh, berapa ribu tahun. Tetapi mereka berpikir sehingga mereka bersukacita. Karena apa? Janji Allah itu digenapi. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3. Coba lihat, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain, coba lihat, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Jadi berarti kedua anak ini adalah anak yang melihat dan melakukan apa yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Jadi dengar, pertama sekali membuat korban persembahan itu bukan manusia, tapi Allah. Kenapa harus ada korban? Karena ada pelanggaran. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka menyemat daun pohon ara. Mereka berpikir itu yang akan menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengambil kulit binatang, menunjuk bahwa kalau namanya ada kulit binatang berarti ada binatang yang mati. Jadi sehingga ketika Allah melakukan hal itu, makanya manusia pun mengerti bahwa untuk menebus dosa pelanggaran manusia itu adalah ada korban. Tetapi korban sejati yang sesungguhnya itu bukan binatang, bukan darah binatang. Tetapi itu satu menunjuk di mana ada satu penebusan yang akan dinyatakan oleh Allah itu melalui anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Jadi dikatakan maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan, perhatikan, mengindahkan Habel. Makanya saya katakan tadi, Tuhan bukan hanya melihat apa yang diberikan, tapi Tuhan melihat keadaan sikap hati yang memberi. Maka di sini Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi Kain sama Habel sama-sama memberi persembahan. Mungkin Bapak Saudara juga datang kepada Tuhan sama-sama memberi persembahan. Tetapi ada hal yang berbeda di sini. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Ayat 5 bagian A. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Bapak Saudara, coba lihat. Ada sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama berbakti kepada Tuhan, sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi Habel diindahkannya dan persembahannya diindahkannya. Tetapi Kain tidak diindahkannya dan sudah pasti persembahannya pun tidak diindahkan. Kalau kita kan bisa tidak suka orangnya, tapi kita suka pemberiannya. Ketawa abang menaruh, ini betul ya? Sering sekali kan begitu. Kita suka apa yang dia berikan, sekalipun kita tidak suka orangnya. Makanya kita ini semua ahli bersandiwara ini. Jadi
mahakarya dalam hal-hal demikian. Tapi Allah tidak pernah, makanya saya katakan Allah bukan hanya melihat, Allah bukan hanya tertarik terhadap apa yang diberikan, tetapi Allah melihat dan menjadi perhatian Allah bahwa bagaimana sikap hati orang yang memberi tersebut. Sehingga ketika Allah mengindahkannya, dan pasti apapun yang dia persembahkan diberikannya, diindahkan oleh Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Saudara, kita ini adalah kelompok-kelompok Habel. Sama seperti di dalam peristiwa Lukas tadi, banyak orang kaya mempersembahkan. Bahkan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, guru-guru agama di situ. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa persembahan janda miskin itu lebih besar, arti lebih besar bahwa itu yang berkenan bagi Allah. Ya. Oke, kita lihat mungkin Bapak Saudara berpikir kenapa Habel diindahkan Tuhan sementara Kain tidak? Kenapa Habel persembahannya diindahkan Tuhan tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan? Mungkin tolong tampilkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Ini supaya kita lihat mengenai persembahan Habel dan Kain tadi ya. Karena iman. Coba lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban. Apa? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ketika saya lihat arti tulisan bahwa dikatakan lebih baik, itu dalam bahasa Yunaninya kalitri, itu artinya lebih baik itu yang terbaik. Jadi jangan berpikir, Tuhan tidak tahu apakah engkau sudah memberi yang terbaik atau tidak. Karena kalau jujur kadang kita ini hanya bukan yang terbaik ya. Sekalipun lagunya yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu Yesusku. Malaikat bilang, kalau iblis bilang, belagu lu. Iblis pun merasa lucu kadang-kadang. Karena tidak selaras apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada integritas. Jadi kalau bilang, makanya harusnya lagunya tidak kembalian dari belanjaku tadi, ku persembahkan kepadamu Yesus. Karena jujur itu lebih penting di hadapan Tuhan. Nggak usah berkamuflase. Jadi saya berharap kita penuh dengan pujian yang jujur, murni kepada Tuhan. Jadi Tuhan juga, makanya saya katakan Tuhan nggak butuh duit, gereja yang butuh duit. Jadi lebih baik Bapak Saudara jujur saja sama Tuhan, nggak perlu dengan bermain kamuflase kan gitu. Jadi lebih baik apa adanya. Kalau memang kita memberi demikian, ya kita beri demikian. Makanya dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Yang lebih baik itu dalam terjemahan sendiri artinya yang terbaik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, artinya dengan hal itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa apa? Ia benar. Jadi makanya orang yang dibenarkan, Yesus pernah berkata bahwa orang yang dibenarkan adalah orang yang diindahkan Tuhan adalah orang yang memang berkenan kepada Tuhan. Pernah dengar peristiwa seorang Farisi datang ke bait Allah berdoa sama seorang pendosa? Seorang Farisi berkata, Tuhan, aku sudah begini, aku sudah melakukan Taurat, aku sudah memberi persembahan, aku sudah memberi perpuluhan. Dan mulailah dia, aku tidak seperti anak itu loh, yang di pinggir. Dan seorang pendosa tadi berkata, dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mengangkat wajahnya. Dan dia memukul-mukul dirinya, dia katakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus?
Orang Farisi itu kembali tidak diindahkan Tuhan, tetapi pendosa tadi diindahkan Tuhan. Kenapa demikian? Ya kembali lagi, siapa yang jujur di hadapan Tuhan? Makanya saya katakan lebih baik jujur. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepada bahwa ia benar. Artinya dia diindahkan Tuhan di kitab Kejadian tadi. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya karena iman Habel beroleh kekekalan. Dan karena iman juga persembahannya itu berkenan kepada Allah. Jadi saya berharap Bapak Saudara, mari persembahan yang kita persembahkan biar itu menjadi persembahan yang murni, berkenan dan indah di hadapan Tuhan. Kembali ke Lukas tadi, mungkin secara cepat dan sederhana saya akan sampaikan ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi saya tidak melihat. Dan kalaupun saya melihat, bukan saya yang menentukan itu berkenan kepada Allah. Karena yang paling utama dan yang apapun yang kita persembahkan, apapun kita yang lakukan, bukan perkenanan pendeta yang utama, bukan perkenanan orang lain yang utama, tapi perkenanan Tuhan. Jadi jangan salah kaprah. Gak perlu tampil indah di hadapan saya, tapi untuk tampil indah di hadapan Tuhan itulah yang paling utama. Makanya di sini dikatakan ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat, artinya ia memperhatikan. Ia mengetahui bahwa orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga, berarti ia juga memperhatikan atau mengetahui persembahan seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ayat 3. Jadi ketika Yesus melihat, ketika Tuhan melihat bagaimana orang kaya memberi persembahan di bait Allah, dan ia juga melihat, memperhatikan, mengetahui seorang janda miskin memasukkan persembahan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi ini berarti satu yang disampaikan oleh Yesus bahwa sesungguhnya berarti ini bukan soal bagaimana manusia melihat apa yang mereka bawa, tapi bagaimana Allah melihat apa yang mereka bawa. Makanya dikatakan sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Secara nilai, secara nominal sudah pasti lebih banyak persembahan orang kaya. Tetapi bagi Allah sesungguhnya persembahan janda miskin itu lebih besar. Makanya yang keempat, dari mana kita tahu bagaimana Allah melihat persembahan itu? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Jadi makanya kalau orang yang kaya biasa memang agak susah juga diatur kalau kaya materi. Tapi saya percaya di sini semua kita semakin kaya materinya, semakin kaya murah hatinya, semakin kaya kasihnya, ya semakin kaya di dalam kebenaran. Dengan kaya dalam materi, miskin dalam kebenaran. Jadi kalau Alkitab, kalau Yesus berkata itu bodoh. Jadi nggak ada salah kaya dengan materi, tapi dalam kekayaan materi kita juga harus kaya dalam kebenaran. Dikatakan persembahkan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Jadi dia bukan hanya memberi dari kekurangan, karena ada orang berkekurangan tapi masih ada sisanya. Ya, kalau saya tanya ini satu persatu, semua ini masih kurang ini. Bahkan di bawah pas. Iya kan? Nah, mungkin bahkan banyak pun kurang juga masih. Belum sadar dia CEO. Ya. Saya nggak tahu Bapak Saudara belum sadar atau pura-pura jadi CEO, saya nggak tahu juga ya. Jadi dia memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi apa yang ada padanya semuanya dia persembahkan, sehingga Yesus berkata bahwa janda miskin itu memberi lebih besar. Saya bilang pemain musik, Bapak Saudara, saya ketika mendengar dua keping persembahan janda miskin ini, saya ingat betul waktu saya sekolah Alkitab di Palembang. Dan memang ketika sekolah Alkitab di Palembang dari tingkat 1 di Siantar, tingkat 2 di Palembang, mungkin saya satu-satunya siswa yang nggak pernah keluar dari komplek kalau bukan karena ada tugas pelayanan. Saya nggak keluar, saya nggak pergi ke pasar. Biasanya kalau Siantar kan kepada Horas mereka, ke sekitarnya. Kalau di Palembang biasa ke Timbangan, kalau nggak Indralaya atau ke kota Palembang, karena sekolahnya di jalan antara Timbangan ke Prabu Muli. Saya tidak keluar karena memang gak ada duit. Karena memang saya pure ada di komplek. Dan mungkin saya juga nggak pernah bayar bulanan, karena masuk sekolah kita itu juga ada bayaran bulanan. Saya pasrah aja. Artinya kalau saya pasang, saya nggak bayar, berarti saya bebas ditempatkan sekolah. Terserah sekolah mau ditempatkan di mana. Singkat ceritanya, waktu di Palembang itu ibadah, biasa ada ibadah siswa-siswi. Bapak Saudara, waktu itu saya ingat betul bahwa ketika ibadah biasa tetap ada persembahan. Persembahan itu yang ini dijaring. Gitu ya. Jadi saya nggak ada uang, tapi waktu itu saya ingat betul, entah berapa minggu itu sudah logam 1.000 rupiah di bawah pakaian saya di lemari pun dikasih orang juga. Jadi ada logam 1.000 di bawah. Saya masuk ke kamar, saya lihat ada 1.000 rupiah. Tahu saudara, saya kembali ke ruang ibadah. Saya berbahagia sekali karena saya bisa memberi sesuatu dalam ibadah ini. Saya punya persembahan. Berapa? 1.000 rupiah. Mungkin sering sekali Bapak Saudara juga merasa malu. Mungkin hanya punya topek 2 bulan kan, kalau masuk kan bunyi. Betul? Kalau bunyi, biasanya bawa kantong pun nengok. Padahal memang kalian nggak punya. Jadi kalian grogi-grogi dalam dimasukin kan biar nggak bunyi dia kan. Bersenggolan nanti dia pasti bunyi, ping gitu kan. Karena kita sering sekali perhatian mata orang menjadi fokus kita melakukan sesuatu. Penilaian orang sering sekali mempengaruhi cara kita mempersembahkan sesuatu. Apakah itu bukan sebuah kebodohan, Bapak Saudara? Bapak Saudara melakukan sesuatu tergantung pendapat orang. Apakah nilai sesuatu tergantung bagaimana orang menilai apa yang kau lakukan dan berikan? Itulah kebodohan-kebodohan yang terpelihara. Jadi saya berharap kita dibaharui, Bapak Saudara. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau berikan, bukan lagi pendapat atau nilai dari penilaian orang, tetapi memang segala sesuatu yang kita lakukan dari hati yang murni, itu yang bernilai di hadapan Tuhan. Gak usah berkamuflase, gak usah banyak sandiwara di hadapan, apa adanya saja.
Terserah orang berkomentar apa mengenai dirimu. Tapi kalau Tuhan mengindahkanmu dan apa yang kau lakukan, itulah berkat sesungguhnya. Itulah kemuliaan sesungguhnya dan nilai sesungguhnya. Jadi saya berharap saudara berubahlah. Mari dibaharui. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya. Segalanya, bahwa apapun yang ada pada kita, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saudara, kitab Amsal berkata bahwa muliakanlah Allah dengan harta, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tapi saudara, bicara soal harta, itu bukan soal materi atau bukan soal uang saja. Bicara soal harta itu adalah apa yang berharga. Lalu saudara, menurut saudara, apa yang berharga dalam hidup? Sering sekali kita membuat nilai, bahkan kau sendiri tidak bisa menghargai. Kalau hidupmu pun kau tidak hargai, apalagi yang bisa menghargai. Jangan bodoh. Yang paling berharga dalam hidupmu adalah hidupmu itu sendiri. Karena sebanyak apapun saldomu, kalau kau sudah tidak hidup, gak ada gunanya. Sebanyak anak, berapa banyak pun hartamu, kalau kau tidak bernyawa, itu kembali ke asalnya, dari yang fana kembali yang fana. Jadi artinya muliakanlah Tuhan dengan hartamu, karena apa yang berharga pada dirimu, muliakanlah Tuhan. Sering sekali kita memuliakan Tuhan itu dengan cara yang bodoh. Tuhan bukan murahan, Allah itu bukan murahan. Saya ingat betul, karena kami di Tanah Karo pun dari dulu, ini teladan yang terus meregenerasi. Tahu teladan regenerasi? Cap pedang. Neneknya dulu pedang, sampai anak cucunya pun persembahannya pedang. Coba lihat orang, kadang perlu kita belajar kepada budaya itu memang ada. Tapi budaya kita harus terus diubahkan, dibaharui. Saya perlu belajar kepada budaya Chinese. Tahu budaya Chinese? Dia kasih bahkan ratusan miliaran dibuat NN. Tahu NN? No name. Bagi dia bukan soal namanya yang penting. Bagi dia kalau apapun yang dia lakukan bagi Allah yang dia yakini, dia lakukan yang terbaik. Selesai. Soal dia tidak dianggap, tidak disebut namanya, itu bukan menjadi masalah bagi dia. Karena dia tahu, saya lakukan ini untuk Tuhan saya. Padahal Tuhan dia itu pun gak jelas arahnya di mana. Bagaimana kita yang sudah jelas Tuhan kita itu? Sering sekali kita masih nyari penghormatan di hadapan Tuhan. Saya kadang saya kagum sama mereka. Tidak tanggung-tanggung mereka mempersembahkan sesuatu. Tidak pernah memberi barang murahan pada Allah mereka. Bahkan Bapak Saudara tahu ketika mereka ke ziarah, buah-buah terbaik mereka bawa.
Jadi Bapak Saudara, saya tidak anti budaya, tapi budaya kita sesungguhnya budaya kerajaan Allah. Tahu kerajaan Allah jauh lebih berharga dari segala yang ada. Saya berharap kita semua dibaharui. Biarlah kita dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita akui semua dari Tuhan, muliakan Tuhan di dalam semua yang Tuhan ada. Baik hidupmu, hartamu, uangmu, pekerjaanmu, keturunanmu, rumah, apapun itu, biarlah di sana Tuhan dipermuliakan. Karena kau bisa menikmati dan melakukan semua itu karena Tuhan mempercayakannya bagi kita. Segala firman-Mu yang begitu menegur kami untuk kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Bapa, biar kami boleh bertumbuh, berbuah, menyenangkan hati Tuhan, sama seperti janda miskin itu Bapa yang memberi hanya 2 perak Tuhan, tapi itulah yang terbaik. Kami mau seperti itu Bapa. Apapun yang ada di hidup kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Bapa. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka Tuhan. Baik pendeta kami, Hizkia dan istri, juga keluarga besar mereka Bapa. Engkau tetap menyertai mereka Bapa. Kau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka Tuhan. Kau yang menjagai, melindungi apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pelayanan mereka terus bertumbuh-tumbuh Tuhan. Banyak orang lebih mengenal Tuhan Yesus, diselamatkan lewat pelayanan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kau yang memberkati juga Tuhan. Kau yang melindungi Bapak. Kami milik-Mu Tuhan, kami kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan membacakan untuk warta sepekan yang dimulai dari sore nanti. Ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Anak-anak sekolah minggu, semua adik-adik, siapapun yang kita kenal ya bisa kita bawa ke tempat ini. Mari Bapak Ibu kita bawa agar mereka lebih mengenal Tuhan, lebih lagi ya bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, untuk ibadah keluarga itu tetap kita adakan di rumah kita karena memang tujuannya kita boleh saling mengenal ya. Nanti biar tahu di mana rumah saya, mungkin rumah Manasya, siapapun kita ya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir untuk snack dan lain sebagainya nanti disiapkan dari gereja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan apapun, baik minuman sekalipun itu nanti kita bawa di gereja. Cuma bersedia membukakan pintu aja. Nanti untuk siapapun itu boleh hubungin Kak Intan ya. Misalnya gini, Jumat ini di rumah kami Kak, atau Jumat minggu depan di rumah kami Kak, gitu. Boleh tanggal berapapun tapi di hari Jumat, nanti info Kakak. Jadi sudah ada terjadwal gitu kan, lebih enak ya. Itu aja Bapak Ibu. Terus jangan khawatir ya, nanti kita siapin dari gereja. Terus ibadah kaum wanita tetap ada di hari Sabtu antara jam 4 atau jam 5, nanti kita kabarin nanti di grup ya. Oke. Terus ibadah kaum muda youth, anak-anak muda itu hari Sabtu jam 7 ya. Udah banyak ya Bang ya yang youth kita ya, luar biasa. Waduh 200, amin, puji Tuhan. Semua anak-anak youth nanti bertumbuh di dalam Tuhan ya, amin. Amin. Kalah loh ibadah umum ya,
di 200. Ibadah umum ada nanti di minggu depan itu nanti ada WL-nya Kak Intan, singernya Kakak Kalista, multimedianya ada Bang Martin, Aselnya Opu Kiara dan Ibu Vita. Untuk semua pelayan Tuhan ya, kita fokus untuk semua jadwal-jadwal kita, jadi kita bisa lebih diberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan misi, jangan lupa Bapak Ibu itu ada persembahan misi 2.000, ya nggak 2.000 juga mungkin ya, ada 5.000, ya nggak apa-apa ya. Kita bisa memberkati sekitar kita lewat itu, ya nggak, maksud siapapun yang kita lihat, tetangga kita, siapapun nanti kita bisa kasih lewat persembahan 2.000 itu. Nanti lewat sekalian boleh ya, Mas Andi. Terus apa lagi? Itu aja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ham lagi. Puji Tuhan. Semua kita ini berharga bagi Tuhan ya. Saya perlu ingatkan ini. Bagi Tuhan yang paling berharga itu adalah kita. Jadi jangan anggap dirimu tidak berharga. Kalau Tuhan menyebut bahwa kita ini bukan hanya umat, tapi hartanya. Jadi artinya kita berharga bagi Tuhan semua. Oke, mungkin sedikit pengumuman tambahan. Di minggu depan seperti biasa ada doa pelayan. Sekaligus nanti kita mau bentuk panitia Natal. Karena udah minggu depannya udah Juli. Kenapa kita bentuk dari awal? Karena tahun ini nanti kita Natal di luar gereja, di luar tempat ini. Jadi butuh persiapan lebih matang. Karena nanti dari tim paduan suara Serafim Jakarta akan datang dan melayani di ibadah Natal kita. Tim paduan suara Serafim nanti mereka tim paduan suara sama pelayan firman nanti dari tim paduan suara Serafim Jakarta. Jadi supaya karena kita nanti Natal tanggal 6 Desember, minggu pertama Desember. Jadi nggak terasa waktu, makanya kita harus bikin persiapan lebih awal. Jadi itu saja, mungkin nanti minggu depan sekaligus doa pelayan dan panitia Natal nanti kita ini doa bersama dan kita bahas. Oke, itu saja. Sehingga kita sebagai berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memujikan bersama ajaib Tuhan. Bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Kau sudah berkati Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan yang sudah melayani Engkau. Biar apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan, semua indah dan berkenan bagi-Mu. Bahkan Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang hadir hari ini. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengenal jalan hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, biarlah penyataan kasih karya-Mu terus dinyatakan melalui setiap hidup kami. Kau yang tahu bagaimana pergumulan atau kerinduan setiap umat-Mu. Sebab itu nyatakan kasih-Mu berlimpah-limpah bagi setiap pribadi dan keluarga yang hadir pada hari ini. Tuhan, apapun kerinduan mereka, Tuhan Kau berkati.
Bagi yang merindukan pasangan hidup, Tuhan Engkau berkati perjumpakan dengan anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bahkan merindukan keturunan, Tuhan Kau buka jalan, biarlah setiap yang merindukan keturunan, Tuhan Kau berkati juga. Bahkan setiap pekerjaan yang dikerjakan tangan umat-umat-Mu, Tuhan Engkau juga buka jalan dan buat berhasil, supaya dalam berkat Tuhan mereka bergirang dan bersyukur dan terus memuliakan Tuhan. Berkati juga setiap dalam pergumulan apapun yang mereka perjuangkan, Tuhan Kau membela mereka. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau juga lawat mereka dengan anugerah-Mu, supaya dimanapun mereka berada, mereka terus mencari Tuhan, mereka terus memuliakan Tuhan. Bersyukur, berkati terus pekerjaan di tempat ini. Kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, biarlah pelayanan ini terus diberkati dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Berkati perumahan Metro Cibunar, berkati Parung Panjang Indonesia, diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Berkati juga setiap korban yang kami bawa dengan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar juga kami pulang. Kami juga pulang, kami tiba di rumah dengan segala selamat. Kami membawa berkat sukacita Tuhan, damai sejahtera surga, kebenaran Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, bahkan dalam semua aktivitas kami. Akhirnya Bapak Saudara, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Allah yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian siang hari ini sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Terimalah segala anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan